Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sebuah altar kuno berdiri dengan tenang di dalam kehampaan. Sementara itu, berada di atas altar, ada sosok kurus duduk diam-diam seperti patung. Saat ini, tubuhnya terasa agak sedingin es, dan napasnya begitu lembut hingga hampir tidak terdengar. Jika bukan karena untuk secara samar mendeteksi jejak live ki darinya, kemungkinan semua orang akan berpikir bahwa orang ini hanyalah mayat yang tidak bernyawa. Tidak ada suara di tempat aneh ini. Itu sangat sunyi, tampak seolah-olah itu terisolasi dari aliran waktu. Bahkan, tidak ada yang bisa merasakannya atau mencapainya. Tiba-tiba, sosok kurus yang duduk di atas altar itu bergetar lembut, sebelum dia perlahan-lahan membuka matanya yang tertutup rapat. Mata hitamnya gelap seperti langit malam. Saat dia dengan lembut merajut alisnya, sepertinya ada ekspresi tak berdaya dan bingung di antara matanya. "Kenapa aku terus gagal ya?" Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Ini seharusnya menjadi tahun keempat yang dia habiskan di tempat ini. Dengan kata lain, dia telah berlatih selama 4 tahun. Selain tahun pertama, di mana dia menyempurnakan energi mentalnya, dia telah menghabiskan 3 tahun sisanya untuk mencoba membentuk istana ilahi. Namun tanpa kecuali, semua upayanya gagal. Meskipun ia telah berulang kali menganalisis alasan di balik kegagalannya sejak awal, dan telah mencapai kondisi yang relatif sempurna, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, istana ilahi yang ia bentuk hanya memiliki bentuk yang sudah tepat. Namun tidak terasa, seolah-olah dia telah maju ke tingkat yang berbeda. "Mengapa aku gagal, padahal energi mental aku sudah sangat halus? Mengapa aku tidak bisa membuat istana ilahi di dalam istana Niwan aku?" gumam Lindong. Lindong mengerutkan keningnya, sementara matanya terus berkilauan. Sementara itu, matanya dipenuhi keraguan dan kebingungan. Bahkan setelah resah untuk waktu yang lama, dia membuat sedikit kemajuan dengan masalahnya. Karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas, sebelum dia menutup matanya dan bersiap untuk berusaha lagi. Namun, tepat ketika dia akan melakukan upaya lain, dia tiba-tiba terkejut. Kemudian, dia melirik lantai batu di tanah. Di tempat itu, ada beberapa tanda yang berpotongan. Namun, jika dilihat dari penampilannya, mereka seharusnya dibuat secara acak. Tanda-tanda ini sangat kasar dan sederhana. Sementara itu, ada satu titik yang terhubung ke beberapa bekas luka yang dalam. Bahkan, sepertinya titik ini benar-benar hancur. Lindong melihat tanda acak ini sebelum dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Kemudian, dia sekali lagi menutup matanya. Namun, sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya lagi. Ketika dia sekali lagi melihat tanda-tanda acak itu, sedikit keraguan melintas di matanya. Titik ini agak mirip dengan istana Niwannya. Sementara itu, tanda-tanda yang saling berhubungan ini telah menghancurkannya. Mungkinkah istana ilahi tidak direnovasi dari istana Niwan, malahan sebaliknya, seseorang harus benar-benar menghancurkannya untuk membangun yang baru. Ini adalah menghancurkan untuk menciptakan, gumam Lindong. Jantung Lindong berdetak kencang. Hancurkan istana Niwannya dulu, lelucon apa ini? Istana Niwan seseorang terbentuk secara alami saat lahir. Setelah dihancurkan, itu akan menyebabkan roh seseorang melayang. Selain itu, hasil akhirnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia tangani. Jika istana Niwannya hancur dan istana ilahinya tidak terbentuk, bukankah itu berarti bahwa semua pencapaian energi mentalnya akan lenyap begitu saja? Bahkan, itu mungkin mempengaruhi pikirannya, dan dia bahkan bisa berubah menjadi idiot, pikir Lindong. Harga yang mahal ini bahkan menyebabkan seseorang seperti Lindong ragu sejenak. Namun, dia samar-samar menyimpulkan, bahwa ini mungkin jalan sejati menuju tingkat master istana ilahi. Haruskah dia menghancurkannya atau tidak? Ekspresi di mata Lindong berubah dengan cepat. Sementara itu, dia jelas-jelas telah berjuang dengan keputusan ini di dalam hatinya. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum dia akhirnya menghirup udara dengan lembut. Setelah itu, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, sebelum kilatan yang telah ditentukan melintas di mata hitamnya yang gelap. Jika dia tidak memiliki tekad yang kuat, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kekuatan besar? Selain itu, bagaimana mungkin dia bisa melampaui Ice Master? Setelah mengambil keputusan, Lindong berhenti ragu-ragu, dia menutup kedua matanya, sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum dia tiba di depan istana Niwannya. Saat ini, istana Niwannya seperti bintik cahaya kecil yang berkeliaran dengan lembut.
Sementara itu, riak energi mental yang kuat sedang dipancarkan darinya. Pikiran Lindong mengamati bintik cahaya itu. Kemudian, sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum energi mental yang perkasa di istana Niwannya mulai menyusut, dan melekat bersama dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, semua energi mental dalam istana Niwannya telah berubah menjadi bola energi mental seukuran manusia. Bola ini tampak padat dan permukaannya sehalus cermin. Selain itu, fluktuasi yang mengerikan di dalamnya bahkan menyebabkan para ahli puncak yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi, gemetar ketakutan. Ketika kondensasi ini mencapai batasnya, tiba-tiba, bola energi mental mulai bergetar hebat. Sementara itu, retakan mulai muncul di permukaannya sebelum mulai tumbuh lebih besar. Setelah itu, banyak sinar cahaya yang merusak mata keluar dari dalamnya. Ketika intensitas sinar cahaya ini mencapai batasnya, matahari yang cerah nampaknya naik di dalam istana Niwan Lindong. Selanjutnya, fluktuasi destruktif menyebar sebelum seluruh istana Niwannya meledak. Bang! Tubuh Lindong mulai bergetar hebat pada saat ini. Setelah itu, istana Niwannya meledak sebelum semua energi mentalnya mulai melonjak ke depan secara tak terkendali seperti banjir bandang. Lindong dengan kuat menahan rasa sakit yang hebat di kepalanya, saat ia dengan cepat mengumpulkan energi mental yang telah menjadi sangat liar dan kejam, setelah mereka tidak lagi dikendalikan oleh istana Niwannya. Bagaimanapun juga, jika dia membiarkan energi mental yang menakutkan ini mengamuk di dalam tubuhnya, kemungkinan dia akan hancur berkeping-keping meskipun dia dilindungi oleh Primal Dragon Bone. Cahaya ungu emas yang cemerlang menyapu tempat itu. Sementara itu, tulang naga primal dalam tubuh Lindong juga mendeteksi sedikit bahaya. Raungan naga rendah dan dalam terdengar, sebelum cahaya ungu emas berubah menjadi banyak naga ungu emas besar. Setelah itu, mereka membentuk penghalang naga dan menjebak semua energi mental yang mengamuk di dalamnya. Pada saat ini, 3 simbol leluhur juga telah muncul. Setelah itu, mereka mengepung energi mental dan mencegah apapun yang akan melarikan diri. Cahaya melintas sebelum mereka akhirnya bisa menghentikan energi mental Lindong dari lepas kendali. Pada saat ini, hati Lindong dipenuhi dengan kecemasan. Bagaimanapun juga, istana Niwannya hancur, dan tidak mungkin baginya untuk menahan energi mentalnya tanpa batas dengan cara ini. Karena itu, jika dia tidak dapat membuat istana ilahi, dia akan kehilangan kendali atas energi mentalnya, dan rohnya juga akan lenyap. Pada saat itu, ia akan berakhir menderita pukulan besar. Meskipun dia dalam kesulitan, Lindong adalah seseorang yang telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Makanya, dia tidak panik. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, sebelum ia mulai menggerakkan energi mentalnya dan menggabungkan mereka untuk membentuk istana ilahi, sama seperti apa yang ia lakukan di dalam istana Niwannya seperti sebelumnya. Energi mental yang besar dan kuat melonjak. Setelah itu, mereka perlahan-lahan bergabung bersama. Pada saat ini, energi mentalnya seperti cairan yang mengalir. Sementara itu, tampak seolah-olah garis besar istana ilahi muncul diam-diam. Lindong sedang memanuver energi mentalnya dengan hati-hati, saat ia perlahan-lahan mulai menyelesaikan berbagai langkah yang diperlukan untuk membentuk istana ilahi. Namun, ini jelas merupakan proyek besar. Oleh karena itu, terlepas dari kemampuan Lindong, dia masih menghabiskan banyak waktu. Untungnya, Lindong berada di tempat latihan ini, dan tidak ada yang akan mengganggunya di tempat seperti ini. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat mengerikan jika dia kehilangan kendali dari energi mentalnya. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Sementara itu, Divine Palace-nya mulai terbentuk. Istana ilahinya tinggi nan agung, perkasa dan megah. Bahkan, itu tampak seperti rumah para dewa. Pikiran Lindong mengamati istana ilahi yang baru terbentuk ini. Sementara itu, sukacita liar tanpa sadar melonjak dalam hatinya. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum energi mentalnya yang luas dan kuat mulai mengalir ke istana ilahinya seperti air banjir. Namun, setelah energi mentalnya memancar ke Divine Palace-nya, kegembiraan liar dalam hati Lindong tiba-tiba menjadi dingin. Ini karena dia menyadari, bahwa setelah energi mentalnya memasuki istana ilahinya, mereka tidak membentuk lingkaran atau menunjukkan tanda-tanda penciptaan secara spontan. Di masa lalu, ketika energi mentalnya memasuki istana Niwan, itu akan mirip dengan burung yang kembali ke sarangnya, dan akan ada sensasi damai. Namun, sensasi ini tidak ditemukan, itu sudah jelas, istana ilahi ini tidak dapat disamakan dengan istana Niwannya. Untuk selanjutnya, Lindong harus memahami dengan kuat energi mentalnya, dan mencegah mereka melarikan diri. Namun, jika dia melakukannya, dia tidak akan pernah punya waktu untuk melakukan hal lain. Dengan kata lain, dia diikat oleh energi mentalnya sendiri.
Keringat dingin terus-menerus menetes dari tubuh Lindong saat dia menatap istana ilahinya. Mungkinkah ada sesuatu yang hilang? Mengapa istana ilahi yang diciptakannya tidak dapat menggantikan istana Niwannya? Pikiran Lindong berputar cepat. Dia samar-samar merasakan bahwa istana ilahinya masih agak kurang. Namun, dia tidak tahu apa yang kurang ini. Waktu berlalu dengan lambat, namun, Lindong tidak bisa membuat kemajuan. Sementara itu, hatinya tenggelam tanpa sadar. Apakah dia masih tidak dapat memecahkan kebuntuan ini? Duduk di atas altar, mata Lindong tertutup rapat, sementara tubuhnya basah oleh keringat. Keringat dingin menetes dari tubuhnya sebelum mereka mendarat di tempat tua dan rusak itu. Samar-samar, kilatan samar melintas dari tempat itu dalam prosesnya. Selain itu, seketika saja sebuah kilat melintas, suara yang sangat kuno terdengar di dalam hati Lindong. Zenith. Suara yang muncul tiba-tiba ini, menyebabkan tubuh Lindong menjadi kaku. Namun, bahkan sebelum dia bisa memikirkan dari mana suara ini berasal, momen eureka dengan keras melintas di benaknya. Zenith Sensing Art. Apakah itu yang hilang, pikir Lindong. Pikiran ini muncul di benak Lindong. Tanpa basa-basi lagi, ia dengan cepat membenamkan dirinya dalam Zenith Sensing Art. Beberapa saat kemudian, jejak Primal Chaos Light akhirnya melesat maju. Primal Chaos Light itu mendarat di Divine Palace-nya. Setelah itu, istana ilahinya memancarkan raungan yang jelas. Pada saat ini, istana ilahi yang tampaknya mati ini, kini tampaknya memiliki kehidupan. Bahkan, cahaya mengalir di permukaan istana ilahi, sementara kekuatan kehidupan terpancar darinya. Bergemuruh, energi mental mengalir di dalam istana ilahi. Bahkan, tampak seolah-olah mereka samar-samar membentuk siklus dasar. Selain itu, Lindong menyadari bahwa saat istana ilahinya terbentuk, tampaknya telah membangun hubungan ilahi dengan Zenith yang misterius dan mendalam, karena jejak Primal Chaos Light terus menyembur ke arahnya. Energi mental bergolak. Jejak Primal Chaos Light mulai bergabung dengan energi mental Lindong. Segera setelah itu, Lindong menyadari bahwa setelah energi mentalnya bergabung dengan Primal Chaos Light, mereka mulai mengalami perubahan drastis. Ini adalah metamorfosis, pikir Lindong. Lindong datang ke pemahaman di dalam hatinya. Karena itu, dia perlahan-lahan menenangkan pikirannya, sebelum dia diam-diam menjaga istana ilahinya. Terlepas dari seberapa keras energi mentalnya bergejolak, Lindong tahu bahwa istana ilahi akan benar-benar dapat menggantikan istana Niwannya, setelah energi mentalnya menyelesaikan transformasi ini. Namun, sepertinya proses ini akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Untungnya, sampai sekarang, Lindong tidak terdesak waktu. Karena itu, yang harus ia lakukan adalah diam-diam menunggu hari dalam penyelesaiannya. Waktu terus berlalu. Setahun sudah berlalu di dunia di luar tempat latihan. Ada terlalu banyak hal penting yang terjadi selama periode 1 tahun ini. Pertama, adalah kekacauan di Chaotic Dimensi. Saat jalan buntu muncul antara Chaotic Dimensi Alliance dan Yimo, berita tentang Yimo yang menyerang daerah iblis mulai menyebar. Awalnya, beberapa faksi di dalam wilayah iblis mengandalkan kekuatan mereka sendiri dalam upaya untuk menghabisi Yimo itu. Sayangnya, itu menghasilkan sungai darah, dan tanah yang dipenuhi mayat dimanapun Yimo lewat. Setiap halangan benar-benar diberantas oleh mereka. Darah tampaknya telah mewarnai seluruh langit wilayah iblis dengan warna merah. Setelah semua faksi di daerah barat laut wilayah iblis dimusnahkan oleh penjara iblis, wilayah iblis akhirnya mulai bergetar. Berbagai suku dan faksi besar mulai memahami betapa menakutkannya lawan yang mereka hadapi. Ketakutan menyebar, dan mereka mulai belajar bahwa tidak ada satupun faksi di dunia ini yang dapat menahan penjara iblis. Bahkan suku penguasa dalam wilayah iblis tidak dapat melakukannya. Untungnya, Master Kuno tiba tepat waktu ketika penjara iblis akan menghancurkan sepenuhnya wilayah iblis. Setelah itu, 4 suku penguasa dan 8 suku raja membentuk aliansi dalam wilayah iblis dengan bantuan berbagai Master Kuno. Saat aliansi wilayah iblis dibentuk, faksi yang tak terhitung jumlahnya dalam wilayah iblis datang membanjiri ke arahnya. Jika mereka tidak bersatu pada saat seperti itu, kemungkinan hanya kematian yang akan menunggu mereka. Aliansi wilayah iblis berada di bawah kendali gabungan dari 4 suku penguasa besar. Mengingat reputasi mereka di dalam wilayah Demon, tidak ada yang tidak puas dengan pengaturan ini. Namun, aliansi wilayah iblis tidak memiliki seseorang seperti Tang Xinlian, yang memiliki kemampuan komando yang sempurna. Selain itu, 4 suku penguasa besar sangat bangga, dan memiliki kekuatan yang sama. Oleh karena itu, ada beberapa perselisihan tentang wewenang dalam aliansi. Ini mengakibatkan aliansi wilayah iblis menderita kekalahan berulang di bawah serangan penjara iblis di bulan pertama setelah terbentuk.
Situasi ini tidak diragukan lagi menyebabkan semua Master kuno menjadi sangat marah. Mereka secara langsung memanggil para pemimpin suku dari 4 suku penguasa. Setelah menerima serangkaian omelan dan tekanan, keempat suku penguasa tidak punya pilihan selain memilih seseorang yang benar-benar bisa memerintah kekuatan aliansi. Setelah beberapa pilihan, posisi ini akhirnya mendarat di suku Marten Celestial Demon. Pemimpin suku Celestial Demon Marten menempatkan beban ini pada Little Marten. Anehnya, berbagai Master kuno tidak keberatan dengan pilihan ini. Oleh karena itu, keputusan telah dibuat. Little Marten menjadi satu-satunya kepala aliansi dari aliansi wilayah iblis. Dengan konflik internal di dalam aliansi telah diselesaikan, ia akhirnya dapat menggunakan semua kekuatannya. Little Marten juga menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Meskipun dia lebih rendah jika dibandingkan dengan Tang Xinlian, yang mampu dengan cepat memungkinkan aliansi Chaotic Dimensi untuk memblokir serangan penjara iblis, aliansi wilayah iblis setidaknya mampu melawan penjara iblis, dan tidak lagi menderita kerugian besar seperti sebelumnya. Pertarungan ini berlangsung sekitar setengah tahun lebih. Setelah itu, beberapa insiden tiba-tiba menyebabkan kekuatan aliansi wilayah iblis melambung. Salah satunya adalah kembalinya dan kemajuan ke tahap reinkarnasi dari individu-individu kuat yang telah dipilih untuk pergi ke benteng ancestral. Yang lainnya adalah suku penguasa kelima, yang tiba-tiba muncul di wilayah iblis. Suku penguasa ini disebut suku ekor 9, dan merupakan salah satu dari suku mantan penguasa. Namun, kemudian suku itu menurun. Tidak ada yang menyangka, bahwa suku ekor 9 yang telah menghilang selama bertahun-tahun, akan benar-benar muncul lagi pada saat seperti itu. Selain itu, kekuatan yang mereka tunjukkan ketika mereka muncul kembali, itu telah mengejutkan seluruh wilayah iblis. Pemimpin suku dari suku ekor 9 tampaknya menjadi wanita muda yang sangat menyihir, yang bisa menarik hati sanubari siapapun. Kekuatannya begitu menakutkan, sehingga para ahli panggung reinkarnasi puncak itu agak takut padanya. Ini karena wanita muda ini tidak hanya maju ke tahap reinkarnasi, tetapi juga mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi. Selain dia, kekuatan keseluruhan suku ekor 9 tidak kalah dari suku penguasa lainnya. Bagaimana ini bisa tidak mengejutkan faksi lain? Setelah suku ekor 9 muncul entah dari mana, aliansi wilayah iblis dengan cepat melakukan kontak dengan mereka. Pada akhirnya, aliansi Regen Iblis ini, Lin Yan, secara pribadi pergi untuk menyambut mereka. Tidak lama sebelum suku ekor 9 setuju, untuk bergabung dengan aliansi wilayah iblis. Selain itu, mereka tidak memiliki niat untuk bersaing demi kekuasaan, dan tidak keberatan dengan Little Marten yang menjadi komandan. Dengan penambahan kekuatan yang kuat ini, kekuatan aliansi wilayah iblis tidak diragukan lagi melonjak sangat tinggi. Itu akhirnya bisa secara bertahap mendapatkan keunggulan dalam perang melawan pasukan Yimo yang menyerang. Situasi di dalam wilayah Demon juga berakhir dalam kebuntuan sebagai akibatnya. Namun, jelas bahwa eselon atas penjara iblis tidak menginginkan perdamaian di dunia ini. Oleh karena itu, mereka mulai merentangkan tangan iblis mereka ke arah 4 daerah Suan besar, setelah situasi di dalam wilayah iblis mulai stabil. Dengan 2 pengalaman mereka sebelumnya, penjara iblis jelas bertindak jauh lebih cepat kali ini. Sebelum ada yang bisa bereaksi, setengah dari wilayah barat dari 4 daerah Suan besar telah dibantai. Berita tentang situasi yang mengerikan ini menyebar dengan cepat, setelah kedatangan cepat dari Master kuno, serangan penjara iblis akhirnya berhenti. Setelah itu, Master kuno dengan cepat memerintahkan 4 wilayah Suan yang hebat untuk membentuk aliansi. Kali ini, aliansi dengan cepat dibentuk. Ini sebagian besar dikreditkan ke Darkness Palace. Benar saja, posisi kepala aliansi 4 wilayah Suan diambil oleh King Tan. Sejak dia muncul dari benteng leluhur, King Tan benar-benar maju ke tahap reinkarnasi. Dengan bantuan simbol leluhur kegelapan dan skite kegelapan Sein, dia mampu bertarung bahkan melawan para ahli yang telah mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi. Selain itu, dengan statusnya sebagai penguasa istana kegelapan, tidak ada seorang pun di dalam 4 wilayah Suan yang bisa bersaing dengannya untuk posisi kepala aliansi. Ini memungkinkan 4 wilayah Suan lebih banyak waktu untuk membentuk pasukan aliansi. Setelah beberapa bulan pertempuran berdarah, mereka akhirnya meninggalkan seluruh wilayah Suan Barat, tetapi berhasil melindungi 3 wilayah lainnya. Karenanya, 3 aliansi besar secara resmi dibentuk di dunia ini. Masing-masing dari mereka menjaga Chaotic Dimensi, Demon Regen, dan Force One Regen. Faksi, sekte, dan ras yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Di hadapan tekanan tanpa ampun dari penjara iblis, semua penghalang telah hilang, dan berbagai faksi bersatu.
Mereka semua dengan jelas mengerti, bahwa jika mereka tidak melenyapkan penjara iblis, tidak ada kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini yang memiliki akhir yang baik. Pada saat itu, hidup akan sengsara, dan semua orang akan jatuh di bawah kendali Imo. Mereka akan menjadi budak yang paling menyedihkan. Ketika 3 aliansi besar terbentuk, situasi secara bertahap telah dikendalikan. Invasi penjara iblis juga telah dihentikan. Ying Huan dan master kuno lainnya, yang telah menstabilkan situasi, akhirnya dibebaskan untuk melakukan hal-hal lain. Wilayah Suan Timur, Ying Huan, Tuan Api, Tuan Kegelapan, dan tuan-tuan yang lainnya melayang di langit di luar Dao Sekte. Ying Huan melirik ke sekelilingnya. Setelah itu, dia berkata dengan suara samar, "Aku berencana untuk membuka mata surga," ucap Ying Huan. Dinginnya suara Ying Huan merasuk hingga ke tulang. Riak udara saat suaranya menyebar menunjukkan tanda-tanda membeku menjadi es. Dia juga merasakan ini, dan tanpa sadar mengerutkan alisnya. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya. Kedua tangannya dibungkus sarung tangan panjang putih dan ramping. Ki dingin yang samar tapi menakutkan keluar dari dalam sarung tangannya. Master Kegelapan dan 4 master lainnya tercengang ketika mereka mendengar ini. Segera setelah itu, mereka bertanya, "Bukankah kita sudah membukanya sekali?" ucap Master Kegelapan. Mereka sudah membuka mata surga sebulan yang lalu, dalam upaya untuk menemukan eselon atas penjara iblis. Namun, itu berakhir dengan kegagalan. Orang-orang itu jelas siap. "Tidak perlu bagi kalian semua untuk melakukan apapun," ucap Ying Huan sambil menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia melirik ke gunung di dekatnya, di mana sosok tinggi dan cantik berdiri. Dia mengenakan gaun putih, dan memiliki wajah yang sangat cantik. Kecantikannya dan auranya yang jauh, namun tenang seperti kebun-kebun tersembunyi di lembah kosong. Pemandangan yang membuat orang kagum. Sosok ini adalah Ling Qingzu. Sosoknya yang cantik bergerak saat dia merasakan mata Ying Huan, dan dia langsung bergegas. "Siapa dia?" tanya Master Spasial, dan Master sisanya terkejut ketika mereka melihat Ling Qingzu. Ling Qingzu tidak tampak sangat kuat, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka bisa merasakan fluktuasi yang sangat akrab darinya. Saingan cinta adik perempuan kecil junior, Master Kegelapan yang tampaknya tahu sedikit. Dia menoleh dan berkata dengan lembut. Ekspresi Master dan sisanya menjadi aneh setelah mereka mendengar kata-kata ini. Dia telah merasakan zenith, sejauh yang dia rasakan itu bahkan kemungkinan telah melampaui kalian semua. Jika aku bekerja dengannya, harusnya mungkin menemukan orang-orang itu dari penjara iblis. Ying Huan berkata dengan suara lemah. Hah, ekspresi Master Api dan yang lainnya berubah saat kata-kata ini terdengar. Mata mereka berisi beberapa kejutan ketika mereka melihat Ling Qingzu. Sebenarnya ada orang lain selain mereka di dunia ini yang mampu mendeteksi zenith. Mari bekerja sama, ucap Ying Huan sambil mendekati Ling Qingzu. Mata biru sedingin es Ying Huan memandang ke arah Ling Qingzu. Namun, suara dingin itu menyebabkan Ling Qingzu menjadi sedikit terkejut. Kamu telah banyak berubah, ucap Ling Qingzu. Intuisi seorang wanita selalu sangat tajam. Sosok cantik Ying Huan sedikit membeku. Apakah dia tahu? Tanya Ling Qingzu lagi. Ying Huan menggelengkan kepalanya. Ling Qingzu terdiam. Ayo lakukan. Kita perlu menemukan Raja Kursi Surga sebelum dia pulih sepenuhnya. Hanya dengan begitu, kita dapat mengakhiri bencana ini. Ying Huan menghela nafas dengan lembut dan berkata. Ling Qingzu dengan ringan mengangguk, dan kedua wanita itu duduk di udara. Mata mereka tertutup rapat, dan fluktuasi energi di sekitar mereka ditarik. Bahkan angin di sekitar mereka berhenti total. Keduanya duduk diam sekitar 1 jam. Setelah itu, Master Api dan yang lainnya melihat langit yang secara bertahap menjadi gelap. Sepotong Primal Chaos Light tiba dari tempat yang misterius. Akhirnya, itu dengan cepat menyatu di udara di atas kedua wanita itu. Tekanan aneh menyebar, menyebabkan mata kelompok Flame Master menyipit. Tekanan ini berasal dari zenith yang misterius. The Primal Chaos Light bertemu. Pada akhirnya, itu secara bertahap berubah menjadi Primal Chaos Eye. Mata ini berukuran sekitar 10 kaki. Warna-warna Primal Chaos di dalamnya mencerminkan pemandangan di dunia, dan itu sangat misterius. Eye of Primal Chaos perlahan-lahan berkedip setelah itu muncul. Itu mulai berputar di sana-sini, seolah-olah menyelidiki dunia ini. Banyak adegan yang melintasi dari bola mata itu. Namun, itu tidak berhenti. Sementara itu, Flame Master dan yang lainnya menunggu dengan tenang. Keheningan ini berlanjut sekitar setengah hari. Tepat ketika Flame Master dan yang lainnya merasa kecewa, bahwa penyelidikannya akan gagal, cahaya yang kuat keluar dari Primal Chaos Eye. Cahaya berkumpul di udara, dan berubah menjadi layar.
Layar menunjukkan tanah kegelapan, di mana sungai hitam mengalir. Pada saat ini, sebuah peti mati hitam melayang di tengah sungai. Layar bergeser sampai berada di atas peti mati, peti itu pecah saat melewati Demonic Key, dan sesosok muncul di layar. Sosok itu mengenakan jubah hitam. Ada emas yang berjejer di tepi jubah hitam. Penampilannya sangat tampan. Kedua matanya saat ini tertutup. Meskipun demikian, masih ada aura jahat yang tak terlukiskan mengalir di wajahnya. Mata biru Ying Huan berubah menjadi dingin dalam sekejap, ketika sarung tangan kecilnya yang terbungkus perlahan mengepal. Raja Kursi Surga, kami akhirnya menemukanmu, ucap Ying Huan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.